Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, eh, kali ini saya akan berbagi tentang kelistrikan kapal ya, pengaturan listrik kapal. Pengaturan listrik kapal ini berbeda dengan pengaturan listrik di rumah ya. Pengaturan listrik kapal ini berbeda ya. Setidaknya ada 9 item yang harus kita perhatikan dalam pengaturan listrik kapal. Yang pertama yaitu terkait dengan ketentuan-ketentuan. Kita harus mengacu pada ketentuan-ketentuan listrik kapal. Yang kedua, harus kita perhatikan tentang persyaratan peralatan listrik kapal. Gensetnya bagaimana, kabelnya bagaimana, stop kontaknya bagaimana, alat-alat yang digunakannya bagaimana. Yang ketiga yaitu pencahayaan. Pencahayaan atau lighting. Di kapal perlu ada lighting. Yang keempat adalah baterai. Dan kelima adalah kabel. Yang ketujuh adalah ruangan-ruangan di kapal yang berbahaya. Kemudian penangkal petir. Dan yang ke-8 adalah suplai. Ya, persediaan listrik darurat. Dan grounding atau earthing. Atau ya earthing atau pembumian atau apa namanya bonding atau pengikatan. Nah, ini semua adalah eh, apa namanya eh, aturan-aturan di dalam me, eh, memberikan instalasi yang ada di kapal. Nah, baik satu persatu akan saya jelaskan di dalam kelistrikan kapal. Item yang nomor satu itu namanya ketentuan umum. Ya, tentunya kita harus mengikuti standar internasional. Salah satunya namanya eh, ikutin ISO atau ikutin IMO, ya. Dan ikutin ketentuan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Boleh lah itu kita pakai. Dan juga harus kita ikutin ketentuan kelas. Ketentuan kelas harus kita ikutin. Nah, untuk ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi, itu biasanya peralatan listrik ya, mulai dari genset sampai dengan usernya itu harus mempertimbangkan kelembaban, harus mempertimbangkan suhu, dan harus mempertimbangkan adanya air laut yang asin, garam, dan harus mempertimbangkan adanya getaran kapal ya, getaran kapal. Kawan-kawan semua, ketentuan-ketentuan ini tentunya berujung pada sertifikasi. Jadi kalau kita menggunakan peralatan kapal, maka ujung-ujungnya yaitu sertifikasi, yaitu marine cable, marine equipment, electrical equipment. Semuanya harus yang marine. Itulah kira-kira yang ketentuan umum. Bagaimana halnya dengan ketentuan listriknya sendiri, peralatan listriknya. Peralatan listrik di kapal ini harus melindungi orang yang ada di kapal dari sengatan listrik. Ya, itu harus harus bisa ya, harus bisa melindungi. Nah, peralatan listrik kapal ini harus dijaga, memastikan bahwa kondisinya layak, jangan sampai oglak-oglik, terbuka, terkelupas, layak untuk dipakai ya. Itu adalah salah satu ketentuan daripada uh, listrik kapal. Bagaimana halnya dengan pencahayaan? Pencahayaan, bahwa listrik kapal harus bisa
menerangi ruang-ruangan akomodasi. Distribusinya kabel-kabelnya harus bisa sampai ke ruangan-ruangan yang akomodasi dan ruang-ruangan tertentu. Tidak boleh ada kerusakan, misalnya terputus, digigit tikus, ya nggak boleh itu ya. Jadi distribusinya harus bagus dan tidak boleh ada kerusakan. Ya, terputus kena alat, akhirnya terputus nggak boleh karena itu mengakibatkan konslet. Ya, kemudian pertimbangan yang harus diberikan yaitu untuk malam hari karena kapal itu tidak berjalan di siang hari saja. Kadang di siang hari, sore hari, malam hari yang gelap gulita. Terutama daerah-daerah yang gelap ya, geladak atau ruang-ruangan yang di gudang ya, ruangan yang ada di dalam koridor, nggak boleh mengalami mati. Distribusinya tidak boleh. Lightingnya harus bagus, harus sesuai ya. Di malam hari juga bisa ya. Terkait dengan baterai, baterai itu harus disediakan baterai minimal baterai tersebut di kapal ya. Ya, di kapal ada genset, ada baterai ya. Lah baterai ini harus bisa melakukan starting mesin propulsi, mesin induk ya. Bisa untuk suplai sistem komunikasi radio, bisa mensuplai navigasi alat-alat navigasi kapal elektronik, bisa mensuplai peta ya. Itu adalah salah satu ketentuan dari baterai ya. Dan baterai tersebut harus ada indikator pengisian ya. Kabel kan baterainya diisi ya. Harus tahu indikator pengisiannya. Harus bisa mencegah pengisian voltase yang berlebih ya. Bisa terputus. Harus ada saklarnya ya. Saklar penuh. Kalau di mobil kan ada dua kutub aki, matinya dari kunci ya. Kalau di kapal harus ada saklarnya ini. Penempatannya pun juga harus di tempat yang tidak mudah banjir ya. Harus tidak untuk menghindari adanya mati baterainya tersebut kena air ya. Semua baterai harus diikat, nggak boleh bisa mudah tergeser. Sehingga bila kapal mengalami percepatan tidak bergeser, bisa melambat juga tidak bergeser, mengalami miring, rolling atau heeling atau trim tidak bisa bergeser. Baterai tersebut biasanya dilengkapi dengan tray karena ada biasanya ada kalau aki ada tumpahan, kalau baterai basah kan ada tumpahannya elektrolit ya, tumpahan elektrolit harus ditampung di baki atau tray ya. Dan baterai tersebut harus berventilasi. Ventilasi itu karena baterai itu mengeluarkan gas hidrokarbon ya, sorry, mengeluarkan apa namanya hidrogen ya, gas hidrogen itu berbahaya ya. Nah, harus dialirkan ke dalam ventilasi. Ventilasinya nggak boleh kurang dari 45 derajat, harus lebih dari itu 46 ke atas. 90 boleh ya. 90 boleh. Kalau 44 nggak boleh, harus 45 derajat ke atas. Dan harus bersertifikat ya. Harus pengaturannya disertifikasi sesuai standar internasional, standar nasional, dan standar kelas. Sehingga harus disertifikasi ya. Demikian pula dengan yang item nomor 5 yaitu kabel ya, harus marine kabel ya. Kalau penetrasi harus mengikuti penetrasi ya. Itu harus tidak boleh terkelupas. Kalau terkelupas itu kan ada konduktor yang kelihatan itu bisa menyengat manusia. Harus terlindung dari adanya gesekan-gesekan ya. Misalnya dilindungi dengan pipa ya, itu harus penting sekali. Terutama pada sekat-sekat itu ada transit
bulkhead atau kotak baterai kabel itu harus dilindungi. Kemudian adanya electromagnetic interference atau EMI ya. Itu kadang-kadang ada elektromagnetik ya harus sedikit dipisahkan ya. Terkait dengan ruangan yang mudah terbakar bagaimana? Tentunya ada ruangan-ruangan yang mengandung hidrokarbon ya. Listrik-listrik kapal biasanya tidak boleh ditaruh di ruangan yang ada mengandung hidrokarbon. Kalau ataupun ada harus ada indikator, harus ada pelindungan, harus mengikuti standar ya. Harus ada gas detektor di situ. Kompartemen tersebut ada gas detektor, harus ada alarmnya ya. Alarm dan gas detektor tersebut harus memenuhi standar, makanya harus yang ditentukan oleh kelas atau memenuhi standar Marine ya. Kawan-kawan semua, untuk kapal-kapal yang tertentu yang mengandung muatan-muatan berbahaya juga harus memenuhi persyaratan tambahan ya. Terkait nomor 7 yaitu berkaitan dengan penangkal petir ya, penangkal petir. Kapal-kapal harus dilengkapi dengan alat penangkal petir karena kabel itu juga bisa dimasukin petir ya. Disarankan menggunakan penangkal petir karena untuk menghindari sambaran petir, makanya di tempat-tempat tertentu dipasang penangkal petir seperti di rumah. Ya, standarnya pakai apa? Standarnya pakai ISO 10134. Itu untuk peralatan listrik kapal dan sistem proteksi petir atau penangkal petir ya. Nah, ada namanya persediaan darurat untuk kelistrikan kapal ya. Nah, biasanya kapal-kapal harus dilengkapi dengan peralatan listrik yang portable ya. Kalau gensetnya ada yang genset emergency, yaitu pakai baterai. Lalu kalau peralatan penerangan itu harus pakai disediakan yang peralatan alternatif yaitu portable. Memungkinkan orang untuk bisa dari kegelapan sampai menuju ke tempat terbuka atau dari tempatnya dia sampai ke tempat peluncuran skoci ataupun rescue boat atau bisa menerangi apa itu alat-alat keselamatan kapal atau bisa untuk menerangi ya suplai darurat tadi menerangi peralatan mesin induk, mesin bantu atau orang bekerja di dalam kamar mesin ya dan bisa menerangi kondisi apa itu ruang kendali darurat atau ruang komunikasi. Nah, kawan-kawan semua, tentunya ruang evakuasi ini sangat penting sekali. Ya, ruang evakuasi mulai dari tempat orang sampai ke tempat evakuasi dan menuju tempat berkumpul harus bisa diterangi dengan suplai alat-alat penerangan darurat. Termasuk ruangan radio ya harus disuplai. Khusus untuk GMDSS harus bisa disuplai listrik minimal 3 jam ya. Termasuk alat-alat navigasi, perlengkapan navigasi harus bisa disuplai dengan suplai listrik yang bisa sampai minimal 3 jam. Contohnya GNSS atau Global National Satellite System atau Echo Sounder harus bisa disuplai. Juga AIS ya itu juga harus bisa disuplai 3 jam ya. Dan baterai darurat ini biasanya ditempatkan di atas ya. Genset emergency generator aja di atas. Baterai juga ditempatkan di atas. Jangan sampai kena kemungkinan adanya banjir ya atau kebocoran akhirnya kena air dan mengenai baterai tersebut. Peralatan-peralatan listrik kapal itu harus
groundkan, ya harus digroundkan dan harus diikat, kabel-kabelnya diikat, pokoknya tidak boleh ada eh, yang terkelupas atau terlindung lah itu, pergeseran itu tidak boleh. Kemudian terkait dengan voltase, kalau itu berkaitan dengan voltase di bawah 50 volt untuk arus searah ya DC, ah, maka menggunakan transformer atau bisa dikecualikan ya, dikecualikan. Biasanya arusnya sangat lemah kalau 50 volt ke bawah. Sedangkan kalau yang 250 volt ke bawah itu disuplai dengan 250 volt ke bawah itu menggunakan transformator isolasi pengaman yang menyuplai satu alat yang digunakan untuk menyuplai satu alat. Boleh ya itu kan. Misalnya dari satu suplai ini sampai ke hanya satu aja boleh. Nah, alatan apa namanya isolasi yang dipakai di kapal itu menggunakan IEC ya, IEC 61440 atau ini adalah isolasi yang dimaksud untuk mencegah adanya tegangan listrik yang bisa membahayakan manusia, bisa membahayakan kapal. Nah, atau eh, tempat-tempat yang bisa diakses manusia atau sering terjadi, maka menggunakan isolasi IEC 61440. Ya. Demikianlah kawan-kawan semua, ini terkait dengan kelistrikan kapal, pengaturan kelistrikan kapal, itu cara-cara praktis yang perlu kita perhatikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berikan komen agar supaya kita bisa memberikan materi-materi yang lebih bagus lagi. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.